Hai everybody, kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-68 dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way. So, hari ini kita akan baca di dalam 3 pasal dalam buku. Maksud saya ayat yang dipetik di dalam 3 pasal di dalam buku Alkitab, di dalam Alkitab yang telah ditulis di buku ini, dan di dalam Desire of Ages untuk bab yang ke-20. Okay? So congratulations, sebab sudah bersama dengan saya sampai hari yang ke-68. Okay, so tanpa berlengah lagi kita mulakan. Sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, mari kita pray dulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kerana Engkau sudah menyertai kami sepanjang tidur kami malam tadi. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan dalam segala sesuatu pekerjaan kami. Sebab kami percaya Engkau sangat baik, Engkau mengerti segala sesuatu keperluan kami. Engkau akan mempermudahkan segala urusan kami, segala aktiviti yang kami telah rancangkan untuk lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami sudah rancang dan pikirkan untuk buat segala sesuatu, kami percaya bukan kehendak kami yang terbaik, melainkan kehendak-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Biarlah Engkau terus menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus menjadi pemimpin kami dalam segala sesuatu perkara yang kami lakukan. Tidak kiralah sekecil-kecil mana usaha kami, sekecil-kecil mana tabiat kami, dan sekecil-kecil mana tingkah laku kami. Biarlah Roh Kudus sentiasa memimpin kami agar kami sentiasa berada di jalan yang benar, di tempat yang baik, positif, dan jauh daripada segala sesuatu kejahatan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, berkati kami, berikan kami hikmat untuk sepanjang pembacaan kami hari ini. Terima kasih kerana Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Jom kita baca. Pertama sekali saya akan baca di dalam Matius 4 ayat 23 hingga 25. Mengatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Hebat kan Yesus? Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Oke, seterusnya di dalam buku Lukas ayat 4 hingga 14 hingga 15. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Yang seterusnya Yohanes 4 ayat 43 hingga 54. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia kerana mereka telah melihat segala sesuatu dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya,
anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Oke, seterusnya kita beralih kepada pembacaan kita di dalam Desire of Ages nomor 196 hingga 197 bab 20. Jikalau kamu, tajuk dia, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat. Oke, so mari kita baca. Penduduk Galilea yang pulang dari pesta Paskah itu membawa laporan tentang perbuatan Yesus yang ajaib itu. Hukuman yang dijatuhkan atas segala perbuatannya oleh para pembesar di Yerusalem membuka jalan baginya di Galilea. Kebanyakan dari mereka meratapi penyalahgunaan terhadap bait suci itu serta kelobaan dan kesombongan imam-imam. Mereka mengharap bahwa orang-orang yang telah membuat penghulu-penghulu itu lari kocar-kacir menjadi pelepas yang dinanti-nantikan itu. Sekarang kabar itu telah datang yang nampaknya seolah-olah menguatkan harapan mereka yang paling gemilang. Dikabarkan bahwa Nabi itu telah mengatakan bahwa dialah Mesias itu. Tetapi penduduk Nazaret tidak percaya padanya. Itulah sebabnya Yesus tidak mengunjungi Nazaret dalam perjalanannya ke Kana. Juru Selamat mengatakan kepada murid-muridnya bahwa seorang Nabi tidak mendapat kehormatan di negerinya sendiri. Orang menilai tabiat dengan apa yang dapat mereka hargai. Orang-orang yang berpikiran sempit dan duniawi menilai Kristus atas kelahirannya yang hina, pakaiannya yang sangat sederhana, dan pekerjaannya sehari-hari. Mereka tidak dapat menghargai kemurnian roh yang tidak bernoda dosa. Berita bahwa Kristus sudah pulang ke Kana dengan segera tersiar di seluruh Galilea, membawa harapan kepada orang-orang yang menderita dan susah. Di Kapernaum, kabar itu menarik perhatian seorang bangsawan Yahudi, yaitu seorang pembesar dalam dinasti kerajaan. Anak lelaki dari pembesar itu menderita sesuatu penyakit yang nampaknya tidak tersembuhkan lagi. Tabib-tabib telah putus harapan serta menunggu kematiannya sahaja. Tetapi ketika bapak itu mendengar kabar tentang Yesus, ia memutuskan hendak memohon pertolongan daripadanya. Anak itu sudah lemah sekali dan dikhawatirkan mungkin tidak hidup lagi sampai ayahnya kembali. Namun bangsawan itu merasa bahwa ia sendiri harus pergi menyampaikan hal itu. Ia mengharap bahwa permohonan seorang bapa mungkin akan membangkitkan simpati tabib besar itu. Setibanya di Kana, ia bertemu dengan himpunan orang banyak yang mengelilingi Yesus. Dengan hati yang cemas, ia menerobos sampai ke hadirat Juru Selamat. Imannya menjadi goyah waktu itu melihat hanya seorang yang berpakaian sederhana, penuh debu, dan sudah penat karena perjalanan jauh. Ia meragukan apakah orang ini dapat melakukan apa yang hendak dimohonkan daripadanya. Namun, diusahakannya juga berbicara dengan Yesus. Disampaikannya maksudnya, serta dimintanya Juru Selamat pergi dengan dia ke rumahnya. Tetapi duka citanya itu sudah diketahui Yesus. Sebelum pembesar itu meninggalkan rumahnya, Juru Selamat telah melihat kesedihan itu. So, begitulah mujizat yang Tuhan telah buat pada ketika itu, di mana dia menyembuhkan anak pembesar, yang ada pangkat tinggi, di mana anak itu hampir mati. So, Tuhan Yesus boleh melakukan segala sesuatu. Walaupun kita tidak, agak mustahil untuk manusia biasa lakukan, kita tidak akan jangkakan yang benda itu akan berlaku, tapi Tuhan Yesus boleh melakukan dengan bukti-bukti yang ada, bukti-bukti ilmiah yang ada di dalam Alkitab. So, kita kena percaya, kita kena beriman kepada Yesus bahwa dia boleh melakukan segala sesuatu, termasuk mengampuni dosa-dosa yang sebesar mana Anda telah pernah lakukan dalam hidup Anda. So, sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Terima kasih karena sudah bersama dengan saya hari ini. Jangan lupa untuk bersama dengan saya untuk pembacaan yang seterusnya. So, kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. So, mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami sepanjang pembacaan kami hari ini. Kami telah melihat bahwa
Walaupun Yesus turun ke dunia sebagai manusia biasa dalam keadaan yang miskin dan tidak dipandang sebagai seseorang yang berkemampuan, tetapi Tuhan Yesus telah membuktikan, Tuhan Yesus telah memberikan berkat-berkat engkau. Tuhan Yesus telah menggunakan segala kasih karunia yang engkau telah berikan kepada dia sementara dia menjadi manusia biasa, menjalani kehidupan yang penuh pencobaan seperti manusia biasa dan tidak jatuh di dalam dosa Tuhan. Yesus sangat menjadi idola ataupun teladan kepada semua masyarakat sekarang Tuhan, di mana Yesus sangat sempurna dan Yesus itu sangat baik, sangat memahami segala sesuatu keperluan manusia, dan dia juga telah membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak yang diturunkan daripada engkau Tuhan untuk menebus dosa manusia melalui mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan, membangkitkan orang yang sudah mati, dan banyak lagi mukjizat yang dia telah lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sangat indah hari ini. Kami mempelajari sesuatu dan kami ingin terus dikuatkan dalam keimanan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus Engkau terus memimpin kami, dan kami sangat rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami sangat rindu untuk hidup bersama Engkau di kerajaan surga yang tiada dosa Tuhan. Sebab kami percaya bahwa bila kami berada di situ, kami tidak akan merasakan kesakitan, kami tidak akan merasakan kesedihan, dan segala sesuatu duka, yang tangisan yang kami rasakan sekarang ini di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena berkat Engkau sentiasa mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk terus hidup, terus menjalani dunia ini yang penuh dengan dosa, suka duka, dengan hati yang gembira, dan terus membawa kabar Engkau, Injil Engkau untuk disebarkan di seluruh dunia Tuhan, dan terutama mereka yang masih belum mendengar tentang firman Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, sampai di sini sahaja pembacaan kita hari ini, dan sampai kita berjumpa lagi di pembacaan akan datang. So, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye. Jumpa lagi.